masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Inovasi produk telah memicu lonjakan konsumsi plastik di berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia, Indonesia menghasilkan 64 juta ton limbah plastik setiap tahun, dengan 3,2 juta ton diantaranya dibuang ke laut, yang memicu kekhawatiran serius terkait pencemaran lingkungan. Siapa yang tak kenal dengan wadah styrofoam alias gabus sintetis? Dengan mudah, kita menemukan styrofoam digunakan untuk membungkus makanan. Salah satu sampah plastik yang berkontribusi dalam pencemaran lingkungan adalah sampah styrofoam. Styrofoam membutuhkan waktu sekitar 500-1 juta tahun untuk dapat terurai oleh tanah. Namun, styrofoam tidak dapat terurai secara sempurna, tetapi berubah menjadi mikroplastik yang dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik memiliki ukuran yang sangat kecil. Mikroplastik dapat masuk dalam tubuh biota laut seperti bivalvia dan ikan. Akibatnya, mikroplastik dapat masuk ke dalam sistem rantai makanan dan dapat dikonsumsi oleh manusia. Styrofoam terbuat dari material berbahan expanded polystyren yang dapat menimbulkan bahaya karena zat yang terkandung di dalamnya. Styrofoam masuk ke dalam kategori sampah plastik yang mengandung zat berbahaya seperti benzen dan stiren. Styrofoam dijadikan wadah makanan karena murah, mudah didapat, tidak mudah rusak, tidak perlu dibersihkan, dan dapat langsung dibuang ketika sudah tidak digunakan. Styrofoam mengandung zat polistiren yang harus
Alternatif pengganti styrofoam yang bersifat biodegradable dari pati kulit singkong dan selulosa sabut kelapa. Merupakan inovasi teknologi produk yang dapat menghasilkan kemasan ramah lingkungan dan juga aman bagi kesehatan, serta juga menjadi solusi cerdas untuk mengurangi menumpuknya kemasan plastik dan juga styrofoam. Kelebihan dari produk ini juga dapat terlihat secara alami atau biodegradable, yang dimana dapat mengurangi dampak buruk bagi lingkungan. Biofoam juga menjadi salah satu alternatif untuk pengganti styrofoam yang dibuat dari bahan alami, yaitu pati dengan tambahan serat untuk memperkuat strukturnya. Biofoam ini tidak hanya bersifat biodegradable tetapi juga renewable, di mana biofoam ini dapat dibuat dengan cara memanfaatkan selulosa dari sabut kelapa dan juga pati dari kulit singkong itu sendiri. Kelapa adalah tanaman serbaguna, termasuk sabut kelapanya yang sering dimanfaatkan sebagai pupuk organik ataupun bahan bakar tradisional. Melihat manfaat ini, kami tertarik untuk memanfaatkan selulosa dari sabut kelapa sebagai bahan baku biofoam. Selulosa membutuhkan bahan perekat, maka perlu digunakan pati. Pati merupakan biopolimer alami yang mudah dimodifikasi, tetapi juga memberikan struktur pada biofoam. Dilihat dari kegunaannya, biofoam memiliki fungsi yang sama seperti styrofoam, yaitu sebagai wadah pengemas makanan. Oleh karena itu, diharapkan biofoam dapat menjadi alternatif pengganti styrofoam yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga memenuhi kebutuhan pengemasan makanan. Dan juga limbah kulit singkong yang dapat menawarkan solusi untuk mengurangi sampah plastik, terutama styrofoam di Indonesia. Biofoam itu sendiri merupakan alternatif ramah lingkungan yang terbuat dari bahan alami serta mudah terurai, sehingga tidak akan meninggalkan limbah yang dapat merusak lingkungan. Dengan beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan juga bersih. Selain itu, inovasi biofoam ini menawarkan tampilan yang menarik, memberikan kesan yang unik sehingga konsumen lebih tertarik untuk beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan di era pasar. Jadi, mari kita semua mulai menggunakan produk ramah lingkungan sebagai salah satu langkah menuju Indonesia Mart 2045. Produk-produk ini tidak hanya memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Bye-bye.